warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, baiknya kita mengucapkan bismillah dulu sebelum belajar dimulai. Dipimpin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Gua akan absen dulu. Abdan, B, Diandra, Elsa, Gani, Dina, Diona, Kaki, Aelo, Putri, Raisa, Sela, Salma, Sela, Shakira, Tania, Tantri, Willy. Jadi semuanya hadir ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan pimpin dulu, Phil. Selanjutnya kita akan teguh konsentrasi dulu. Teguh konsentrasi. Aplikasi yang ada di nih, kalau sosial media ada Instagram, Facebook, terus WhatsApp, terus lagi YouTube untuk apa itu? Tontonan, video. Terus kalau ada Google Map tahu nggak? Untuk apa itu? Melihat lokasi. Jadi kalau kita mau ke tempat suatu tempat, kalau nggak tahu tempatnya bisa lihat dulu itu namanya. Terus banyak lagi. Jadi aplikasi apa itu?
Untuk media sosial banyak Instagram, TikTok. Kalau misalkan mau chat sama teman-teman ada di WhatsApp. Nah, gitu. Terus masuk. Nah, karena kita belajar tentang apa sih? Belajar apa hari ini? Ini capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami konsep kecerdasan artifisial, manfaat dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Prinsip bahwa KA dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan tidak boleh merugikan manusia. Mengetahui perbedaan manusia dan komputer dalam melakukan penilaian dan mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan cerdas. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Terus peserta didik dapat membandingkan perbedaan mesin cerdas dan non-cerdas. Terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Nanti capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Terus ibu punya video, ya. Simak dulu ya videonya. Ini tentang mesin cerdas dan non cerdas. Simak dulu. Kalian tahu tidak bagaimana game mobile dan aplikasi media sosial terdapat coding dan kecerdasan artifisial? Nah, hari ini kita belajar membuat pendidik oleh ini. Apa itu coding? Coding itu seperti memberikan aturan komputer atau peraturan seperti slash atau titik yang kita buat dari kata kombinasi. Apa itu artifisial? Komputer yang bisa belajar sendiri. Artifisial bisa kembang dan perkiraan bahasa. Contohnya, saat kalian sering menonton video di YouTube, komputer akan bagian video seperti apa yang kalian suka, lalu memberikan versi video yang berbeda. Coding dan kecerdasan artifisial. Dalam belajar coding, kalian bisa menciptakan secara sederhana seperti program yang membantu menggunakan kecerdasan artifisial adalah kecerdasan artifisial adalah posisi cerdas dan juga mesin cerdas. Mesin cerdas. Mesin ini bisa merubah dan beradaptasi. Mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri, meskipun menggunakan perangkat. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan aplikasi. Mereka bisa menjawab berbagai pertanyaan dan belajar dari banyak data di internet. Ini dia mesin. Mesin yang cerdas. Mesin ini hanya bisa melakukan sesuai dengan perintah yang sudah terdalam dari awal. Jika ada hal baru yang tidak ada pertanyaannya, mesin berprogramkan. Contohnya adalah mesin cuci manual atau rematika. Mereka yang cerdas sesuai formula yang ini dia yang cerdas. Di masalahnya ada angka tentang kecerdasan artifisial. Ada asisten virtual, organisasi dan juga sistem yang bisa menjawab pertanyaan dalam kehidupan. Sistem rekomendasi seperti itu yang merekomendasikan lagu yang akan diputar, karena wajah aplikasi kunci pada HP, aplikasi aplikasi seperti Google Maps, Google Terjemah, kamera terjemah, aplikasi yang membantu menerjemahkan bahasa secara langsung dan mengarahkan kamera ke tulisan. Terima kasih telah menonton. Jadi dari video yang tadi disimak ada penjelasan mengenai
Mesin ini menggunakan kecerdasan buatan AI agar bisa bekerja lebih pintar dan membantu manusia lebih baik. Kemudian ada mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya bisa melakukan tugas atau perintah dari manusia. Mesin ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi beda dengan mesin cerdas. Mesin cerdas itu bisa melakukan apa yang kita perintah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan pasti bisa dilakukan. Kalau mesin cerdas hanya bisa diberi tugas tanpa bisa mengambil keputusan sendiri. Terus ini contoh-contohnya. Nah, selanjutnya ini contoh dari mesin cerdas. Pertama ada tahu ini apa? Terus yang kedua itu kan Google Assistant. Kalau pencarian kalian misalkan ada tugas yang susah, PR atau apapun yang susah bisa kalian cari di Google Assistant itu. Kemudian ada itu gambar apa? Itu rekomendasi untuk kalian melihat berbagai video yang diinginkan. Bisa kalian masuk di YouTube. Terus yang terakhir itu mobil apa? Mobil tanpa supir, jadi mobil listrik otomatis. Jadi pengerjaannya nggak ada supir tapi bisa bekerja sendiri si mobilnya. Ya. Terus yang kelima itu apa? Vakum. Ini pembersih. Vakum cleaner itu untuk membersihkan atau membersihkan lantai, bersih itu otomatis listrik itu yang digunakannya. Terus yang terakhir itu apa? Google Maps untuk mengetahui lokasi. Misalkan kita mau pergi kemana, tinggal cari di Google Maps itu mesin-mesin yang itu mesin-mesin cerdas. Jadi mesin yang bisa kita pilih dan bisa memutuskan sendiri. Jadi ini mesin cerdas ini. Kalau selanjutnya ini contoh dari yang tadi mesin non cerdas. Mesin non cerdasnya hanya bisa diperintah tanpa bisa memutuskan sesuatu. Contohnya yang pertama itu apa? Kipas angin. Yang kedua terus terus mesin jahit. Nah itu alat-alat mesin cerdas. Dia bisa kita yang bisa menggunakannya. Jadi kita mau angin coklat. Bisa berarti sendiri enggak? Enggak, jadi harus kita sendiri yang melakukan. Terus misalkan kita mau TV, kita pakai remote kan? Nah, udah gitu. Tapi kalau kita mau pindah channel, dia bisa sendiri enggak? Jadi terus diperintah, itu mesin non cerdas. Terus mesin cuci juga kalau kita memasukkan baju, kita mencet itunya alatnya. Nah, dia bisa mengerjakan, tapi dia harus diberhentikan oleh kita. Harus misalnya stop, jadi berhenti gitu. Terus blender sama juga. Kalau kita mau buah-buahan atau apa, kita bisa memasukkannya terlebih dahulu, tapi tidak bisa diberhentikan oleh sendirinya. Sama juga dengan kalkulator hanya bisa dikerjakan kita, tapi dia tidak bisa memutuskan. Itu namanya kalau mesin cerdas itu kan bisa langsung memutuskan. Jadi kalau kita perintah langsung kita mau kemana, kita mau jalan ke Tasik, tinggal lihat kan Google Maps, terus langsung sampai gitu. Ngerti gak? Nah sekarang untuk lebih paham, nanti ibu akan membuat kelompok dan membagikan tugas per kelompok. Jadi kalian nanti kerjakan ya. Nah, ada tugas kelompoknya. Tugasnya ada mesin cerdas, mesin non cerdas. Kalian masukkan contoh-contoh yang masuk mesin cerdas apa aja, yang masuk mesin non cerdas alat-alatnya apa aja. Awas sama kelompoknya,
ada tugas gue. Jadi ada di kelompok kemarin di kelompok satu ada ada kelompok tiga. Ya kelompok dua. Ada kelompok dua. Sesuai dengan
Kalau udah beres diskusinya, setiap kelompok perwakilan 2 orang menampilkan hasil diskusinya. Ya. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1 dulu perwakilannya. Presentasi ke depan. Mau keluar? Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, kami memutuskan seperti Mobility, Google Maps, YouTube, TikTok, Patung Finder, dan Google Assistant sebagai mesin cerdas karena dia bisa melakukan sendiri dan memutuskan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas seperti angin, televisi, serta kalkulator, mesin cuci, dan blender adalah mesin non cerdas karena dia tidak bisa melakukan sendiri dan harus kita yang melakukan. Tangan kelompok 1. Paham semuanya? Mengerti? Ya, silakan duduk. Kemudian kelompok 2 perwakilannya maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. 3. Lihat ke depan. Ya, selamat. Udah mengerti? Jadi dari semua kelompok memang sudah benar ya. Kalian bisa membedakan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang tidak termasuk mesin cerdas. Baik, untuk selanjutnya
manusia bisa bekerja sendiri, bisa diperintah oleh kita dan bisa memutuskan sendiri oleh sendirinya. Kemudian kalau mesin non cerdas hanya bisa dilakukan oleh kita tanpa bisa memutuskan harus apa sih ke depannya. Itu yang dimaksud dengan mesin cerdas dan non cerdas. Terus untuk lebih paham, Ibu ada tugas masing-masing sendiri ya dikerjakan. Namanya ya. Ini nama ya. Sudah? Sudah. Dikumpulkan untuk kelompoknya. Jadi berkelompok. Dikumpulkan untuk kelompok. Sama tugas kelompoknya dikumpulkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas terletak pada kemampuan mereka belajar, berpikir, beradaptasi, dan membuat keputusan. Singkatnya, mesin cerdas memiliki tingkat kecerdasan yang menyerupai manusia. Sementara mesin non cerdas beroperasi berdasarkan instruksi yang telah diprogram secara spesifik. Pada mesin cerdas terdapat sensor. Sensor inilah yang mampu berbagai keadaan di sekitarnya. Sedangkan pada mesin non cerdas tidak bisa. Ya, itu perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi mesin cerdas menyerupai pikiran manusia, bisa memutuskan sendiri, tapi kalau mesin non cerdas tidak bisa memutuskan sendiri, bisa diinstruksi. Jadi kalau mesin cerdas itu yang kita tahu, kita mau langsung ada, misalkan mau kemana langsung langsung kemana. Kalau kita pengen tahu jalan yang sulit, kita di Google, kita bisa cari jawabannya. Kalau mesin non cerdas hanya bisa kita instruksi tanpa bisa memutuskan. Jadi kalau kita memindahkan remote TV udah di sana, tanpa kalau kita mau ke acara yang lainnya tidak bisa. Nah itu kalian tadi belajar dan kalian sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Ini enggak jenuh enggak? Itu ada kayak ini udah. Lihat depan.
Nah, kemudian setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaan untuk belajar hari ini? Perasaan kalian? Sebenarnya pilih yang mana? Yang satu, dua, udah paham apa itu mesin cerdas dan cerdas? Jadi perasaan kalian rata-rata udah paham ya? Iya. Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan semangat belajar kalian yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dan bisa berkumpul untuk belajar bersama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.